teman-teman, seperti di thumbnail video, kami akan membahas seputar makanan Imlek. Teman-teman ada yang tahu tentang makanan Imlek? Atau teman-teman pernah makan makanan Imlek saat tahun baru Chinese atau saat Imlek? Apa saja makan Imlek? Yuk kita bahas. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 SMP Philadelphia Pamakat. Nama saya 我的名字叫伟龙，这个有我的朋友 Evan， 还有 Gateway。yang akan membahaskan tentang makanan Imlek tanpa basa-basi lagi, Ces. Kita langsung ke materinya. Nah, apa itu makanan Imlek? Makanan Imlek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan tersebut, yaitu Imlek. Nah, daripada kita bosan di sini kan, ayo dah ke saya. Nah, setiap perayaan yang dilakukan ini tak terlepas dari makna-makna penting tentang kehidupan. Seperti halnya makanan yang disediakan saat perayaan Tahun Baru Imlek. Masyarakat Tionghoa percaya bahwa sajian-sajian tersebut akan membawa keberuntungan di tahun yang akan datang. Simbol keberuntungan dari makanan khas Imlek tersebut didasarkan pada penampilan, penyambutan, proses persiapan, dan hingga penyajiannya. Selain menjadi simbol keberuntungan, makanan tersebut juga mengandung berbagai makna penting lainnya. Bagi apa? Bagi kehidupan, seperti keberuntungan, kemakmuran, kesejahteraan, dan berbagai makna lainnya. Berikut merupakan contoh dan penjelasan dari makanan Imlek yang ada saat perayaan Imlek. Oke, mie kiao atau mie panjang. Kehadiran mie goreng yang sering juga disebut mie kiao dalam perayaan Tahun Baru Imlek sudah menjadi keharusan. Mie kiao memiliki makna panjang umur, kebahagiaan, serta rezeki yang melimpah. Salah satu cara untuk mewujudkan makna itu adalah menyantap mie secara untung hingga bagian ujung tanpa menyisapkan sedikit pun. Kue keranjang. Kue keranjang juga kadang disebut nyenkau. Umumnya kue ini dibuat menyala Tahun Baru Imlek. Bentuk kue ini juga punya makna yang unik. Bentuknya yang bulan dari kue keranjang ini melambangkan harapan agar keluarga selalu bersatu dan juga utuh. Penyusunan kue juga tidak dilakukan asal-asalan. Di sebagian orang, penyusun kue khas Imlek ini secara bertingkat di ukuran kue kecil hingga ukuran yang paling besar. Maknanya adalah rezeki dan maknanya kemakmuran yang meningkat. Makanan khas Imlek ini juga memiliki tekstur yang lengket. Hal itu dimaknai sebagai simbol keakraban anggota keluarga. Baik, yang ketiga, telur yang direbus dengan teh. Cus, biar kita nggak bosan, ikut saya. Nah, telur teh yang dalam bahasa Mandarin disebut cayetang. Teh telur juga menjadi salah satu makanan khas di hari Imlek. Nah, proses pembuatannya adalah merebus telur dengan bumbu, kecap asin, rempah-rempah, dan juga daun. Daun apa? Daun teh. Nah, cangkang telur diletakkan saat setengah matang sehingga bumbu-bumbu menyerap pada telur. Campuran daun teh pada proses pembuatannya membuat teh telur ini memiliki aroma khas yang menggoda. Sip, yang keempat, yusheng. Makanan khas Tahun Baru Imlek selanjutnya adalah yusheng atau yusheng. Yusheng merupakan sajian Imlek
berupa salad ikan segar. Nah, biasanya tuna atau salmon. Jadi yang disajikan dengan tambahan irisan sayur segar seperti lobak dan wortel. Nah, biasanya makan khas Imlek ini disantap dengan cara yang unik, yakni diangkat setinggi mungkin sebagai simbol keberuntungan pada tahun baru. Nah, tradisi menyantap Yusung juga disebut lohe. Nah, sebutan yang ini digunakan apabila proses menyantapnya dilakukan beramai-ramai bersama keluarga. Oke, sekarang ikan bandeng. Ikan bandeng dalam bahasa Mandarin bisa dibilang semui. Ikan bandeng juga bisa menjadi salah satu makanan wajib baru Imlek. Makanan ini dianggap sebagai simbol rezeki dan bisnis yang lancar. Ikan bandeng ini juga harus disajikan secara untung saat perayaan Imlek. Oke, yang keenam, ayam atau bebek. Dalam sajikan khas Imlek berikutnya adalah ayam yang digantikan dengan bebek, sama seperti ikan bandeng. Makanan khas Imlek ini yang harus disajikan secara untung sebagai simbol dari keluarga yang untung dan bahagia. Dalam bilang bahasa Mandarinnya, si hai hoce yo, tapi itu bilang bahasa daging. Oke, yang ketujuh, jiaozi. Di Indonesia jiaozi juga dikenal dengan dinama kue tian. Makanan ini bisa ditemukan pada sajian di Sum. Jiaozi merupakan salah satu makanan khas Cina yang disantap pada saat tahun baru Imlek. Makanan ini dipercayakan sebagai simbol kemakmuran dan kesejahteraan karena membentuknya yang menyerupai bentuk uang kuno yang daratan Cina. Guaci atau guaishang. Guaci adalah salah satu makanan wajib Imlek yang sangat cocok dijadikan cemilan saat berkumpul bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Guaci bisa menjadi teman ngemil yang sangat pas, banyak yang disukai. Kehadiran guaci sebagai sajian tahun baru Imlek merupakan simbol kesuburan atas bekas mendapatkan keturunan. Selain guaci, biasanya camilan ini juga diganti dengan kacang dan permen. Yang kesembilan, kue mangkuk. Nah, kue mangkuk adalah salah satu jenis kue yang cukup populer dan kerap menjadi sajian khas Imlek. Nah, kue mangkuk memiliki bentuk yang mekar. Nah, mekarnya melambangkan rezeki yang berkembang. Baik, yang ke-10, jeruk mandarin atau cuci. Nah, jeruk mandarin selalu saja disajikan pada perayaan tahun baru Imlek. Nah, penyajian jeruk mandarin ini biasanya disajikan karena memiliki makna yang bagus. Jeruk mandarin pada perayaan Imlek melambangkan kemakmuran dan rezeki yang sedang bertumbuh. Jeruk mandarin biasanya disajikan lengkap dengan daun sebagai lambang dari kehidupan dan kesejahteraan. Wow, banyak banget ya ternyata jenis-jenis makanan Imlek. Di atas juga sebagian saja loh. Nah, makanan Imlek masih ada lagi jenis-jenisnya. Karena durasinya kelamaan ya 10 saja lah ya. Sip. Oke, segitu dulu untuk penjelasan tentang makanan Imlek. Maaf teman-teman jika ada kesalahan kata ataupun kalimat yang terucap. Bye bye. Terima. Ikan bandeng. Ikan bandeng dalam bahasa Mandarin bisa dibilang daun teh. Cangkang telur diletakkan saat setengah pasang, setengah matang sehingga bumbu-bumbu menyerap pada telur. Melambangkan rezeki yang berkembang. Nah, karena bentuknya yang